Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lagi terkait dengan Genius Shop ya. Untuk pemrograman Genius Shop, hari ini saya ingin membahas tentang penggunaan counter komparator. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang counter, kali ini kita akan membahas sedikit tentang counter komparator. Apa itu counter komparator? Jadi counter komparator ini adalah sebagai pembanding antara counter atau coil counter yang digunakan. Oke. Sebelumnya seperti biasa kita buat dulu self holding dari sistem yang kita buat. Menggunakan tombol on off ya. I1 sebagai PB on, kemudian I2 sebagai PB off. Sebelumnya saya koneksikan dulu ke counter 1 untuk melihat. Saya buat counting up, atau mungkin lebih tepatnya up counting. Kemudian saya tambahkan juga untuk counting yang kedua. Saya setting dulu ya. Oke, ini sudah saya sediakan dulu set untuk down counting ya. Jadi kalau ini kita aktifkan saat sistem diaktifkan, set counting aktif, maka secara otomatis DC2 fungsinya sebagai down counting ya. Kemudian kita persiapkan satu tambahan lagi. Saya ingin tambahkan satu lagi untuk up counting. Untuk up counting yang kedua, berarti ini yang pertama, kedua. Tambahkan up counting. Saya menggunakan ini sebagai inputannya. Untuk input up 2. Oke. Ya. Untuk tampilannya saya kecil dulu biar kelihatan semua. Oke, di sini saya akan tambahkan tadi yang hari ini kita bahas tentang kontak dari counter komparator. Saya menambahkan, saya nggak bisa ya, jadi tidak saya buat paralel. 1, kemudian sini ada P1 dan terhubung dengan output. Oke, output 1 saya tambahkan juga V2 dengan output kedua. Oke, jadi dua baris ini dipakai untuk melihat fungsi dari
counter komparator. Oke, kemudian saya tambahkan satu lagi. Saya tambahkan satu garis untuk melihat dari accounting. Berarti CC1 saya hubungkan ke mari dan saya koneksikan ke M1. Kemudian saya tambahkan juga mungkin CC2 sekalian untuk yang down counting untuk melihat perbedaan sifatnya. Ini Oke, selanjutnya kita setting. Saya mulai dengan setting meter counter. Output on when the preset value. Saya buat mungkin 10. Sedangkan untuk down counting saya gunakan yang ketika berubah menjadi 0. Set panelnya 10. 3. Saya buat juga 10. Sedangkan komparator kita juga rubah parameternya. Lihat sini tampilan dari counter komparator, di mana ada beberapa operator pembanding yang bisa digunakan. Kemudian input yang dibaca. Jadi input yang dibaca ini kita bisa berupa nilai konstan. Nanti kita bisa masukkan nilai konstannya langsung. Ini membandingkan antara nilai konstan yang satu dengan yang lain, atau dengan berdasarkan counter yang aktif. Kebetulan di sistem kita menggunakan C1, C2, dan C3. Jadi kita bisa membandingkan antara C1, 2, atau C3. Saya ambil C1 dengan C2 karena sifatnya C2 sebagai counter down ya. Oke, jadi kalau C2 sebagai counter down, ya, lihat perbandingan operator yang bisa digunakan seperti ini. Ketika saya pilih salah satu operatornya, di bagian atas ada preview, bahwasanya CX itu ditambah X lebih besar daripada CY ditambah Y. Ini karena operator yang saya aktifkan adalah operator lebih besar dari. Oke. Set pointnya tadi adalah 10 ya. Jadi di bagian X offset ini kita bisa menambahkan nilai yang terbaca dengan penambahan nilai yang ditentukan. Jadi misalnya inputnya itu ada 3, tapi karena kita tambahkan 3, berarti secara logika nilai yang terbaca itu adalah 6. Seperti itu. Tapi di sini saya tidak tambahkan, saya buat 0 aja. Seperti itu. Ya. Jadi C1 harus lebih besar dari C2 supaya kontak dari V1 atau kontak dari counter komparator itu aktif. Syarat supaya kontak dari komparator itu aktif adalah C1 lebih besar daripada C2. C1 lebih besar daripada C2. Oke, ini saya okekan. Untuk V2-nya, saya pilih parameter. Saya pakai C1 ya, dengan konstan. Jadi kita bisa menambahkan dengan nilai konstan. Kamu buat apa? Lebih besar sama dengan tadi lebih besar ya. Saya buat lebih kecil sama dengan. Ya, saya tidak perlu bahas lagi makna dari masing-masing operatornya. Saya bandingkan dengan konstan. Konstannya berapa? Saya ambil 5 misalnya seperti itu. Jadi logikanya adalah C1, kontak dari V2 ini akan aktif ketika C1 nilainya lebih kecil daripada 5. Lebih kecil atau sama dengan 5. Saya oke kan? Oke, selanjutnya kita cek simulasinya kurang lebih ya. Oke, seperti ini. Saya run. Oke, saya aktifkan dulu display hide output. Oke, ini dia outputnya.
supaya kelihatan ya. Jadi current ini adalah yang terbaca, input yang terbaca. Ini komparator yang digunakan. Oke, lihat V2 sudah dalam kondisi aktif. V2 kita cek. Ya, V2 dalam kondisi aktif. Karena pada saat ini C2 itu lebih nilai dari C1 itu lebih kecil dari 5. Ya, karena saat ini belum ada yang diinputkan ya. Maka nilai V2 itu aktif atau kontak dari komparator itu sudah aktif. Lihat, saat saya tekan tombol on, aktifkan sistem ya. Ya, output yang pertama kali keluar atau output yang pertama kali aktif adalah Q2, yaitu Q yang terhubung dengan komparator V2. Oke, kita simulasikan. Saya coba aktifkan C1-nya. Saya tambahkan. Lihat perubahan juga di bagian current-nya. 3, 4, 5, 6. Oke. Di saat C1 berubah menjadi C1 angka yang terdeteksi itu 6, berarti logika yang di sini atau setting yang di sini itu tidak berlaku. Kenapa? Nilai konstanta yang kita aktifkan itu 5, sedangkan yang terdeteksi adalah 6. Berarti C1 saat ini kondisinya lebih besar daripada 5. Makanya Q2 itu padam. Saya lanjutkan Q1-nya. Oke, ya. Oke, 10. Saat ini Q3 aktif. Q3 aktif. Q3 itu terhubung dengan C1. Q3 aktif karena sudah menyentuh nilai 10. Saya masukkan inputan untuk down counter. Saat saya kurangkan saja 1, C2 saat ini setnya 10, jadi saya kurangkan 1 saja. Lihat, Q1 sudah aktif. Q1 tadi itu terhubung dengan komparator V1. Ya, outputnya sudah aktif. Ini logika dari counter komparator. Di saat ada inputan dari counter berubah, kemudian parameternya sudah di setting, ya, itu akan bersesuaian. Oke, saya aktifkan. Lihat, saat C2 berubah menjadi 0, Q4-nya akan aktif. Ya, counter down. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, mungkin itu saja sedikit tentang counter komparator. Di counter komparator itu sekali lagi sebagai pembanding sebuah nilai, baik itu nilai konstanta yang ditentukan atau nilai yang terbaca dari inputan berdasarkan counter yang digunakan. Oke, sekian dari saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.